Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri belajar. Langsung saja pada ciri-ciri yang pertama, yaitu belajar adalah perbuatan sadar yang memiliki suatu tujuan. Berarti belajar itu melibatkan kesadaran dan niat dari individu untuk memperoleh sesuatu dari setiap tindakannya, di mana belajar ini memiliki tujuan yang jelas, baik untuk memahami konsep baru atau menguasai keterampilan tertentu, ataupun mengubah sikap. Contohnya, seseorang yang belajar bahasa Inggris atau bahasa asing, dalam tindakannya itu ia sadar dengan secara aktif mencari sumber belajar seperti di buku, di aplikasi, atau kursus online, dan memiliki tujuan yaitu untuk dapat berbahasa asing atau dapat berbahasa Inggris. Yang kedua, belajar itu melalui latihan dan pengalaman yang bersifat individual, di mana dalam proses belajar seseorang itu haruslah latihan dan memiliki pengalaman untuk meningkatkan keterampilan dan pemahamannya. Contohnya, seorang koki itu belajar mencoba resep baru dan menyesuaikan dengan seleranya. Dalam pengalaman yang ia dapatkan dari berbagai bahan dan teknik masak, itu dapat mengembangkan keahlian kuliner individualnya. Yang ketiga, belajar menyebabkan perubahan pada semua aspek kepribadian yang berfungsi terus-menerus, di mana belajar ini dapat mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Hal ini juga mencangkup perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, minat, dan bahkan karakter kita. Contohnya, seseorang yang belajar keterampilan baru seperti berbicara di depan umum atau bermain alat musik dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang keempat, perubahan tingkah laku berlangsung dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, di mana pembelajaran itu tidak terjadi secara instan. Seseorang itu biasanya, atau individu itu biasanya memulai dengan memahami konsep-konsep dasar dari suatu keterampilan, di mana dari yang paling sederhana sebelum beralih ke yang lebih kompleks. Contohnya, seseorang yang belajar bahasa, seseorang itu memulai dengan menghafal kosakata sederhana, kemudian belajar merangkai kalimat, dan akhirnya mampu berkomunikasi secara kompleks. Yang kelima, belajar menghasilkan perubahan yang menyeluruh yang melibatkan aspek kepribadian dengan mengintegrasikan semua aspek yang ada di dalamnya, seperti norma, fakta, sikap, kecakapan, dan keterampilan individu. Dengan belajar itu membantu kita mengintegrasikan berbagai aspek kepribadian yang menjadi kesatuan yang lebih utuh. Contohnya, seseorang yang belajar tentang budaya atau agama yang berbeda dapat mengembangkan sikap toleransi, dan lebih besar dapat mengubah cara mereka berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Ini dapat membuat mereka lebih terbuka dan menghargai perbedaan. Dari proses belajar mengintegrasikan norma dan sikap. Ada juga ciri-ciri belajar menurut teori behaviorisme. Menurut teori ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menekankan perubahan tingkah laku yang dapat diamati, di mana ini berarti bahwa hasil belajar itu seringkali dapat dilihat dalam tindakan atau respon yang berbeda dari sebelumnya. Contohnya, seseorang yang belajar bermain sepak bola itu menunjukkan perubahan tingkah laku dari yang ia yang tidak bisa menendang bola menjadi bisa menendang bola dengan terarah. Yang kedua, menekankan pentingnya latihan atau pembentukan kebiasaan, di mana dalam pembentukan kebiasaan ini itu harus dilakukan melalui latihan, di mana itu dapat membantu kita untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dengan lebih efisien dan efektif. Contohnya, seorang atlet yang berlatih teknik-teknik olahraga secara berulang itu dapat meningkatkan performanya pada latihan ini. Pada latihan itu
dapat membantunya untuk mengembangkan kekuatan, kecepatan, dan ketepatan. Ia juga perlu berlatih untuk membuat kebiasaan berolahraga setiap hari. Yang ketiga, dalam pemecahan masalah mementingkan tingkah laku trial and error atau coba-coba, di mana trial and error ini adalah metode pemecahan masalah yang dimana berbagai solusi itu dicoba secara berurutan hingga sehingga mereka itu mendapatkan solusi yang tepat, di mana dalam proses belajarnya itu mereka itu belajar dari kesalahan hingga mereka mendapatkan hasil yang diinginkan. Contohnya, seseorang yang mencari jalan keluar dari labirin, mungkin ia akan mencoba berjalan ke berbagai arah. Jika ia menemukan jalan yang buntu, maka ia akan kembali lagi dan mencoba mencari jalan yang lain, hingga akhirnya mendapatkan jalan keluarnya. Yang keempat atau yang terakhir, tingkah laku peserta didik dapat dikuatkan melalui pemberian hadiah atau dihentikan melalui pemberian hukuman oleh guru. Tujuan dari pemberian hadiah adalah untuk memperkuat tingkah laku tersebut, di mana peserta didik itu lebih cenderung untuk mengulanginya di masa depan, di mana hadiah ini dapat berupa pujian, nilai, atau hadiah materi atau hak istimewa. Contohnya, seorang guru memuji seorang siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi kelasnya. Pujian tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dan mendorongnya itu untuk lebih berprestasi atau lebih berpartisipasi secara aktif. Sedangkan tujuan pemberian hukuman itu adalah untuk mengurangi atau menghentikan tingkah laku tersebut. Hukuman dapat berupa teguran, pengurangan nilai, atau penahanan. Contohnya, seorang guru yang menegur siswanya yang berbicara kasar kepada temannya. Teguran tersebut dapat membuat siswa menyadari kesalahannya dan menghentikan tingkah laku tersebut. Itulah penjelasan dari saya tentang ciri-ciri belajar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih telah menonton video saya ini. Dan terima kasih guys. Bye.